Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Zakia Channel. Untuk kali ini kita akan membahas tentang cara mengubah huruf menjadi huruf kecil dan menjadi huruf besar. Setelah kita belajar dan melihat tutorial pada video sebelumnya, yaitu pada latihan ke-6 tentang pengenalan keyboard, maka selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengubah huruf menjadi huruf kecil dan menjadi huruf besar atau kapital. Pada video sebelumnya tentang pengenalan keyboard sudah terdapat penjelasan yang berhubungan dengan penggunaan tombol supaya menjadi huruf besar semuanya. Selain itu, kita juga belajar tentang cara melakukan pengeditan pada teks atau huruf. Dan tentu kita sudah bisa melakukan pengetikan teks atau kalimat dalam membuat dokumen. Begitu juga tentang tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan lain sebagainya. Ya, kita langsung pada pembahasan tentang cara mengubah huruf menjadi huruf kecil dan menjadi huruf besar atau sebaliknya. Pada penjelasan di sini akan dibagi menjadi 3 bagian. Langsung saja, bagian yang pertama mengubah huruf menggunakan menu cengkes pada toolbar. Ya, kita buka lembar kerja baru, klik menu new document. Ya, setelah dokumen terbuka, selanjutnya kita melakukan pengetikan teks atau kalimat terlebih dahulu. Ya, kita ketik latihan Microsoft Word. Ya, di sini kita telah mengetik teks atau satu kalimat dengan tulisan latihan Microsoft Word. Ya, langsung saja kita menggunakan menu cengkes. Cara pertama ini dilakukan setelah kita selesai menulis teks atau kalimat. Kemudian setelah kita melakukan pengetikan, selanjutnya kita sorot atau blok teks yang ingin kita ubah. Adapun cara kita melakukan sorot atau blok pada teks, cara yang pertama adalah dengan menekan tombol kiri mouse, tekan terus tanpa dilepas sampai semua teks atau sampai akhir kalimat. Kemudian cara yang lain atau cara yang kedua yaitu dengan cara kombinasi tombol shift dengan tombol anak panah. Ya, anak panah ini tergantung pada posisi kursornya. Kalau di sini posisi kursor berada di sebelah kiri teks, maka yang kita gunakan untuk mengeblok dengan shift ini adalah anak panah atau navigasi yang ke kanan. Ya, kita lihat di situ proses pengeblokan. Terus ya, sudah selesai. Kemudian jika posisi kursor itu berada di sebelah kanan kalimat atau teks, maka untuk mengeblok atau menyorotnya dengan shift kemudian tekan tombol anak panah ke kiri. Ya, itu proses pengeblokan atau sorot pada teks atau kalimat.
Selanjutnya, setelah kita melakukan sorot atau blok pada teks atau kalimat, kemudian kita menuju menu atau tombol cengkis yang ditandai dengan ikon A besar dan A kecil. Ya, ketika kita mengarahkan ke cengkis, maka di bawah akan kelihatan atau muncul tulisan cengkis. Kemudian di situ ada anak panah kecil, kita klik saja, maka di situ akan muncul menu-menu pilihan yang ada pada ikon cengkis ini. Menu yang pertama adalah bernama sentence case, di mana fungsinya untuk mengubah teks menjadi huruf besar di awal kalimat saja. Ya, karena di teks itu tulisan latihan pada huruf L-nya itu sudah huruf besar, maka ketika kita pilih sentence case ini, maka dia tidak akan kelihatan perubahannya. Ya, kita ke menu yang kedua, yaitu lower case. Fungsinya untuk mengubah semua huruf yang kita sorot atau kita blok berubah menjadi huruf kecil semuanya. Ya, kita coba perhatikan pada huruf L di tulisan latihan. Ya, semuanya berubah menjadi huruf kecil semuanya. Kemudian menu yang ketiga yaitu uppercase. Fungsinya untuk mengganti seluruh teks yang kita blok atau kita sorot menjadi huruf kapital atau huruf besar semuanya. Ya, kita klik. Ya, itu contohnya latihan Microsoft Word menjadi huruf besar semuanya. Kemudian menu yang keempat adalah Capitalize Each Word, yaitu untuk mengubah teks atau tulisan yang kita blok menjadi huruf besar di tiap-tiap awal kata. Ya, kita coba. Ya, di situ pada huruf L, M, dan W itu berubah menjadi huruf besar semuanya. Ya, itu fungsi yang keempat atau menu Capitalize Each Word. Kemudian yang terakhir yaitu menu Toggle Case. Fungsinya ini kebalikan dari Capitalize Each Word. Ya, kalau di Capitalize Each Word itu huruf awal menjadi huruf besar, kalau di Toggle Case ini huruf awal menjadi huruf kecil. Ya, kita coba. Ya, itu kita lihat huruf L, huruf M, dan huruf W itu berubah menjadi huruf kecil, sedangkan yang lainnya menjadi huruf besar semuanya. Ya, itu adalah bagian pertama ketika kita mengubah huruf atau tulisan pada program aplikasi Microsoft Word. Dan perlu diperhatikan lagi bahwa untuk mengubah ini kita harus selesai terlebih dahulu melakukan pengetikan. Kemudian bagian yang kedua yaitu melakukan perubahan teks atau tulisan dengan tombol kombinasi Shift dan F3. Kemudian cara ini sebenarnya sama dengan cara yang pertama, namun ini adalah cara cepat, jadi tidak perlu kita menekan tombol atau ikon cengkis ini. Jadi cukup tangan berada di keyboard. Ya, seperti biasanya sebelum kita melakukan proses perubahan, kita sorot terlebih dahulu pada teks yang akan kita ubah. Ya, misalkan ini semuanya kita rubah. Ya, teks sudah kita sorot, kemudian
kita coba melakukan perubahan huruf dengan menggunakan tombol kombinasi Shift dan F3. Ya, di sini kami coba tekan tombol Shift, kemudian F3. Ya, tekanan yang pertama yaitu berubah menjadi huruf besar semuanya. Kemudian kita tekan lagi menjadi lowercase atau berubah menjadi huruf kecil semuanya. Kemudian kita coba tekan lagi, teks berubah menjadi capitalize each word. Awal kata hurufnya berubah menjadi huruf besar. Kemudian pada proses perubahan dengan menggunakan tombol kombinasi Shift dan F3, di situ bisa berubah dengan 3 jenis perubahan, yaitu uppercase, sentence case, dan lowercase. Ya, itu adalah bagian yang kedua atau cara yang kedua untuk mengubah teks atau kalimat dengan menggunakan tombol kombinasi Shift dan F3. Kemudian bagian yang ketiga yaitu merubah huruf dengan menggunakan tombol Shift dan tombol Caps Lock. Cara ini dilakukan langsung pada saat proses melakukan pengetikan. Hal ini tentu membuat kita akan lebih bebas menentukan penggunaan huruf kapital sesuai keinginan. Kemudian pada proses ini terdapat 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan tombol Caps Lock. Ya, tentang fungsi tombol Caps Lock ini sudah dijelaskan pada video tutorial sebelumnya, yaitu tentang pengenalan tombol keyboard, di mana fungsi Caps Lock adalah untuk membuat huruf besar pada program aplikasi MS Word secara otomatis. Ya, jadi tentang tombol Caps Lock sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Ya, kita langsung ke cara yang kedua dari bagian yang ketiga, yaitu dengan penggunaan tombol Shift. Penggunaan tombol Shift ini digunakan untuk membuat huruf kapital secara manual. Adapun cara penggunaannya adalah dengan menekan tombol Shift kemudian melakukan pengetikan. Ya, kita coba melakukan pengetikan ini. Perlu diperhatikan ketika kita melakukan proses pengetikan yang dibarengi dengan menekan tombol Shift, maka jari yang digunakan untuk menekan tombol Shift adalah jari kelingking, baik tombol Shift yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan, karena yang terdekat itu adalah jari kelingkingnya. Ya, sekarang kita tekan, ini kami tekan dengan jari kelingking, kemudian kita ketik latihan Microsoft kemudian kami lepas tombol Shift-nya, Word. Ya. Jadi pada saat proses pengetikan latihan Microsoft, tombol Shift itu kami tekan. Kemudian pada saat mengetik Word, tombol Shift kami lepas. Maka akan kelihatan perbedaannya ketika kita menekan tombol Shift kemudian dengan melakukan pengetikan, yang keluar adalah huruf besar. Kemudian ketika kita lepas tombol Shift kemudian melakukan pengetikan, maka yang keluar itu adalah huruf kecil. Ya, itu cara yang kedua pada bagian yang ketiga. Kemudian cara yang ketiga dari bagian yang ketiga. Cara yang ketiga adalah penggunaan tombol Caps Lock dan tombol Shift. Cara ini akan menampilkan teks atau tulisan dalam bentuk huruf kecil.
Dan proses ini juga dibarengi dengan proses pengetikan. Adapun caranya adalah aktifkan tombol caps lock, kemudian tekan tombol shift dibarengi dengan kita melakukan pengetikan teks atau kalimat. Ya, kita coba. Di sini tombol caps lock sudah aktif. Kemudian kita lakukan pengetikan dengan menekan tombol shift. Latihan Microsoft. Ini tombol shift kami lepas. Word. Ya, jadi di sini ada kebalikan fungsi tentang tombol caps lock dan tombol shift. Ketika posisi tombol caps lock itu aktif, maka seharusnya yang keluar itu adalah huruf besar. Tapi ketika tombol caps lock itu aktif dan kita melakukan pengetikan dengan menekan tombol shift, maka yang akan keluar itu adalah huruf kecil semuanya. Ya, contoh ini pada latihan Microsoft. Di sini tombol caps lock-nya itu aktif. Kemudian pada saat proses pengetikan kita menekan tombol shift, maka yang keluar itu adalah huruf kecil. Yaitu adalah cara merubah huruf pada bagian yang ketiga. Ya, itu adalah beberapa cara ketika kita akan melakukan perubahan atau pengeditan huruf ketika kita sudah selesai melakukan pengetikan atau ketika kita melakukan proses pengetikan. Demikian video tutorial ini pada latihan ke-7, yaitu tentang cara mengubah huruf menjadi huruf kecil dan menjadi huruf besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share untuk pengembangan video kami dan juga untuk informasi video terbaru dari kami. Terima kasih.